lapang sini, Ustaz. Lapang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang sama kita muliakan Ketua BKM Masjid Nurul Huda, Bapak Haji Ridwan Tarigan yang hadir bersama kita dan seluruh pengurus BKM yang ada, para ustadz, alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya hadir juga di sini, Sekretaris Dewan Etik Daerah DPD PKS Kota Medan, Ustadz Doli Rangkuti, kemudian Ketua Bidang Pembinaan Cabang Ustadz Isharyanto Sinambela, ada juga ketua-ketua DPC yang hadir bersama kita hari ini dan seluruh pengurus-pengurus DPC yang ada, dan Ketua Panitia Ustadz Datuk Iskandar beserta Sekretaris Ustadz Rijal Hamdani. Ada juga terkhusus Bapak Dewan kita yang viral, yaitu anak sungai, yaitu Ustadz Saiful Ramadan. Ini hari beliau karena lahirnya di bulan Ramadan. Saiful Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bertemu bersilaturahmi PKS DPD PKS Kota Medan. Salam dari Ustadz Kasman, Haji Kasman Marasakti Lubis, tidak bisa hadir karena beliau tadi dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk, diceritakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Ketika Rasul sedang duduk-duduk, Rasul bersabda kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Para sahabat wajahnya menatap satu lorong yang ditunjuk Rasulullah. Keluarlah dari lorong itu seorang anak muda yang wajahnya bersih, baru tersiram air wudhu. Berselang berikutnya Rasulullah sedang duduk, Rasul mengatakan akan datang calon penghuni surga. Besoknya Rasulullah juga mengatakan akan datang calon penghuni surga. Orangnya itu juga. Ini mengundang para sahabat penasaran. Yang paling penasaran adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Penasaran, kemudian dia ingin mengetahui amalan apa sih yang dilakukan anak muda ini, sehingga Rasul mengatakan dia calon penghuni surga. Ngineplah Abdullah bin Amr ini di rumah orang tadi selama 3 hari. Dia pantau, ibadahnya biasa. Bahkan dia nggak bangun malam, kecuali kalau bangun dia mengucap Allahu Akbar, ngadep kiri Allahu Akbar. Sudah 3 hari dia nginep di rumah anak muda tersebut. Kemudian ketika dia mau pulang, dia katakan, sesungguhnya aku datang kemari menginap di rumahmu selama 3 hari karena aku penasaran. Kenapa Rasul mengatakan engkau calon penghuni surga? Amalan apa yang kamu lakukan? Tapi saya lihat tidak ada amalan istimewa. Kata anak muda tadi, memang aku nggak punya amalan istimewa seperti yang kau lihat. Cuman ada satu yang kau tidak tahu. Apa itu? Aku tidak pernah punya rasa benci dan dendam pada siapapun. Dan aku tidak pernah dengki pada siapapun. Kata Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan engkau disebut Rasul calon penghuni surga. Tidak pernah benci dan dendam, dan tidak pernah dengki. Jamaah rahimakumullah, puasa ini Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Banyak orang salah paham. La'alla itu supaya, agar. Beda supayanya kita sama supayanya Allah. Kalau supayanya kita, ya supaya kamu mungkin jadi, mungkin enggak. Tapi la'allanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ditempa untuk jadi orang bertakwa, betul-betul bertakwa. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz
wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan marahnya dan memaafkan siapa saja. Anin nas, manusia, bukan anil muslimin, anil mu'minin, tapi anin nas, memaafkan semua manusia. Yang namanya manusia itu ada Hindu, Buddha, Nasrani, semuanya dimaafkan. Artinya Allah ingin mencetak kita menjadi manusia-manusia pemaaf, manusia-manusia yang sabar, manusia-manusia yang enggak iri dengki. Saya mau tanya di sini, siapa yang hadir di sini yang enggak pernah marah? Ada? Sejak lahir sampai sekarang enggak pernah marah. Ada enggak? Enggak ada ya? Yang disebut dengan wal kaziminal ghaiz, menahan marah itu bukan berarti enggak marah. Tapi dalam tafsir disebutkan yang disebut dengan menahan marah artinya adalah kalau dia mau marah mikir dulu. Mikir dulu baru marah. Ada orang marah dulu baru mikir. Tapi ini mikir dulu baru marah. Kira-kira aku kalau marah jadi bagus enggak ini? Oh, nampaknya enggak bagus. Enggak jadi marah. Tapi kalau dengan marah ternyata itu jadi baik, jadi bagus. Karena ada orang dengan ketegasan berubah, dengan kelembutan tak berubah-berubah. Maka dia mikir. Dia betul-betul marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang tidak pernah ada rasa dendam dalam hatinya dan tidak pernah ada rasa dengki di dalam hatinya, sehingga orang yang tidak pernah dendam dan dengki hidupnya selalu bahagia dunia dan akhirat. Bisa jadi kolesterol, jantung, apalagi Bu? Asam urat, apalagi? Itu disebabkan marah yang terpendam. Mulai sekarang lepaskan, maafkan semua kesalahan, insya Allah kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami dari DPD PKS Kota Medan, terima kasih kepada Ketua BKM Masjid Nurul Huda yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ini ada sedikit bantuan infak untuk masjid pada Bapak dari jemaah. Sama